Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya oleh teman-teman sekalian. Baik, jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang mikro. Eh, Teman-teman banyak yang mengeluhkan kepada saya. eh, Bu Anggari, saya belum bisa memahami secara keseluruhan gitu ya. Enggak apa-apalah karena kita kan prosesnya emang berbeda-beda ya. Jadi Bu Anggari juga punya kemampuan terbatas juga dan banyak kekurangan ketika menyampaikan materi kepada kalian. Ya sebelumnya saya mohon maaf ini karena banyak tertunda gitu. Jadi beberapa minggu Bu Anggari tidak bisa menyampaikan materi kepada kalian. Nah, eh, pada pagi hari ini dan mungkin insya Allah minggu depan tinggal dua, saya lihat di RPS-nya tinggal dua materi yang belum Bu Anggari sampaikan, yaitu mengenai teori konsumsi Islami dan teori penawaran Islami. Jadi kita setelah sebelum-sebelumnya kita kaji perilaku konsumen behavior dari sisi konvensional atau keilmuan murni, coba nanti kita lihat apa teori konsumsi dari perspektif Islam. Mungkin saya jelaskan secara cepat seperti biasa ya. Jadi secara konseptual bahwa perspektif Islam dan perspektif konvensional itu berbeda. Jadi apa sih yang membedakan antara perspektif Islam dan perspektif konvensional? Perspektif konvensional. Jadi dari segi dasar itu sudah berbeda ya, bahwa memang Islam kita menganut atau bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara di sisi konvensional, pembelajarannya hanya dari sisi sekuler saja dan bersifat keduniawian. Kalau kita mempelajari entah ilmu apapun, baik itu mikro, makro, kemudian mungkin publik, politik, kemudian perekonomian, ekonomi Indonesia atau ekonomi pembangunan, tentunya perspektif Islam itu berbeda dengan pandangan dari perspektif konvensional. Tetapi perspektif Islam punya kajian yang lebih kaya karena meskipun bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang notabene bukan panduan mereka gitu ya, yang berbeda aliran, yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi eh, peneliti dunia sudah membuktikan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu mampu menyelesaikan semua masalah perekonomian yang ada di dunia ini. Begitu. Kemudian kalau teori konsumsi Islami itu berhubungan dengan kesejahteraan, memaksimalkan kepuasan dan utilitas begitu. Beberapa hal yang patut kita catat di sini bahwa gini teman-teman pasti pernah mendengar mengenai scarcity atau kelangkaan. Ini adalah utama yang ada di perekonomian mikro ya. Jadi Jadi scarcity ini merupakan kelangkaan. Kalau di dalam perekonomian, di dalam perspektif konvensional itu kan kenapa kok bisa terjadi scarcity gitu ya? Kenapa kok bisa terjadi kelangkaan gitu kan? Kelangkaan itu kalau dalam sisi konvensional itu adalah suatu fenomena yang memang harus dipecahkan gitu. Dari di sisi konvensional, kelangkaan itu merupakan sesuatu yang terjadi karena keinginan kita itu tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhinya itu terbatas gitu. Jadi masalah scarcity itu merupakan masalah kalau di konvensional, kelangkaan itu merupakan masalah. Nah, sementara kalau di perspektif Islam, eh,
kelangkaan itu bukan masalah utamanya, tetapi masalah utamanya adalah apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gitu. Yang menyebabkan terjadinya kelangkaan itu apa? Oh, ternyata tipikal konsumsi manusia atau masyarakat yang berlebihan, kemudian tidak secukupnya eksploitasi. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan kelangkaan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita memandang dari sisi perspektif Islam dan perspektif konvensional. Kemudian apa? Kemarin hmm, sudah mempelajari mengenai indifferent curve ya. Indifferent curve itu merupakan suatu kurva yang menunjukkan kepuasan. Nah, kepuasan itu ditunjukkan pada apa? Fungsi utility atau utility function. Kemudian saya jelaskan lagi menurut perspektif Islam itu misal ada pertama saya tulis dulu ya, teori konsumsi uh, maaf sebentar, Islam. Oh, sebentar. Mana ya? Ini Islam. Itu yang pertama ada fungsi utility atau utility function yang merupakan fungsi kepuasan. Nah, kepuasan itu ditunjukkan oleh kurva indifferent. Kurva indifferent. Bentuknya seperti apa nanti kalian baca indifferent. Indifferent. Apa kurvanya nanti kalian baca di slide yang sudah berikan Bu Anggari di apa chapter 3 kalau tidak salah ya. Chapter yang ketiga. Nah, itu di apa kurva indifferent itu menunjukkan kurvanya seperti ini di sini. Kombinasi dari barang X dan barang Y gitu. Misal apa kemarin sepatu dan baju gitu. Kemudian kurvanya berbentuk seperti ini. Misal A, kemudian ada lagi B gitu. Titik-titik yang ada di dalam suatu kurva, satu kurva itu memiliki kepuasan yang sama. Jadi di dalam garis A apapun titiknya itu punya kepuasan yang sama. Tinggal dia mau mengurangi barang Y atau mau mengurangi barang X gitu. Kalau di semakin ke kanan di titik B ini berarti dia mempunyai kepuasan yang lebih tinggi karena apa? Digambarkan bahwa jumlah barang yang dikonsumsi itu semakin besar gitu. Kemudian ya jadi apa? Ketika membangun teori fungsi utilitas ini ada 3 aksioma bahwa apa kalian bisa memilih misal barang A atau barang X lebih disukai daripada barang Y, berarti titiknya ada di titik A sebelah bawah, misal seperti itu. Kalau lebih suka barang Y, berarti Y-nya yang lebih tinggi. Gitu. Nah, aksioma tersebut ditunjukkan pada kurva indifferent tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada apa tingkat substitusi marginal. Kemarin sudah ada ya. Eh, saya tulis di sini tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal itu ketika kita dihadapkan pada pilihan dua barang yang berbeda. Jadi kita harus memilih atau kita harus mengorbankan salah satu barang untuk
mengkonsumsi barang lain. Kenapa sih kita kok harus mengorbankan suatu barang untuk mengkonsumsi barang lain? Ya tentunya karena sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Misal hanya punya uang 100.000, tetapi kalian itu harus membuat perencanaan kira-kira mau beli telur berapa dan gula berapa dan juga minyak berapa, misal seperti itu. Kemudian kalau MRS, jadi tingkat substitusi marginal itu marginal rate of substitution. Jadi marginal rate of substitution itu tingkat kesediaan kalian untuk menukar satu barang dengan barang yang lain gitu. Oke. Jadi MRS-nya itu bisa berbeda-beda pada setiap tingkat barang ya, pada setiap tingkat barang yang ditukar. Coba saya tunjukkan, kalau bisa saya tunjukkan kurva MRS-nya. Kalau new share bisa ya. Coba ini. MRS ada di slide berapa ya? Kalian sudah bisa ya melihat screen sharing saya yang PowerPoint. Hmm, Nah, ini. Oke, oke, bisa dilihat ya. Jadi MRS itu contohnya seperti ini. MRS marginal rate of substitution, tingkat substitusi marginal. Nah, oke, ini. Eh, Marginal rate of substitution itu bisa berbeda-beda pada setiap tingkatan konsumsi. Jadi misal kalian punya baju 16 gitu, nah, kalian rela aja menukar 4 baju kalian untuk mendapatkan tambahan satu buah makanan, misal seperti itu. Contohnya ini ya. Hmm. Contohnya ini kan kurva indifferent curve. Indifferent curve itu ditandai dari kombinasi di sumbu X dan sumbu Y itu ditandai oleh dua kombinasi barang, food dan clothes. Di sini ada baju dan ada pakaian. Di sumbu X ada mohon maaf, di sumbu X ada makanan, di sumbu Y ada baju. Nah, di titik A, kalian itu mempunyai terlalu banyak baju. Tetapi kalau ini ditarik ke bawah, kalau ini ditarik ke bawah hanya punya satu food, hanya punya satu paket makanan setiap minggu. Sementara kalian punya 16 baju seminggu. Jadi, aduh kayaknya kebanyakan deh baju saya. Jadi nggak apa-apa deh saya tukar berapa ini? Tukar min 6. Jadi untuk ke titik B itu turunnya itu sampai 6 poin, 6 baju untuk ditukar satu buah makanan, tambahan makanan. Jadi awalnya satu, jadinya dua. Nah, di sini makanannya jadi 2 paket nih seminggu dan kamu punya 10 makanan gitu. Kemudian ketika kalau 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 kalian mau nukar makanan ketiga, kira-kira berapa baju yang mau dikorbankan? 4 aja sih, nggak mau terlalu banyak lagi karena kayaknya 2 makanan cukup gitu, tapi nggak apa-apa sih agak kurang gitu. Misal saya nuker 4 baju saya untuk dapat tambahan satu paket makanan buat sekeluarga gitu misal. Terus kalau makanannya udah punya 3 paket nih, kalau makanannya udah punya 3 paket, ditawarin lagi kira-kira ada kemungkinan nih mau tuker nambah lagi nggak makanan gitu. Oh ternyata tingkat substitusi marginal kalian, marginal rate of substitution-nya itu makin nurun gitu karena kamu atau kalian punya batas tertentu untuk mau menukarkan suatu barang dengan barang yang lain gitu sampai akhirnya nanti memang sudah stop dan nggak mau lagi ditukar pakaiannya dengan foodnya karena sudah cukup gitu. Kira-kira bisa memahami ya sampai MRS, marginal rate of substitution gitu. Kemudian substitusi marginal selanjutnya mengenai
barang halal dan haram. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan dalam teori konsumsi Islami. Jadi apa? Ketika kita melakukan konsumsi, kegiatan konsumsi itu ada batasan eh, halal dan haram sesuai dengan ajaran kita ya. Jadi di dalam Islam itu insya Allah kesejahteraan konsumen itu akan semakin meningkat jika ia mengkonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat gitu. Makanan halal gitu ya, misal makanan halal, tetapi kalau makanan yang manfaatnya sekiranya kurang banyak, eh, nanti itu tidak sesejahtera ketika kita mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh gitu. Eh, Contoh gampangnya seperti itu. Kita makan bakso aci, makan boba, makan kopi kekinian, makanan minuman kekinian. Kemudian ya itu memang halal ya, tetapi dalam batas tertentu konsumsi makanan minuman tersebut dianggap berlebihan sehingga kesehatan tubuh tidak sebaik ketika kita makan buah-buahan, serat yang banyak, kemudian karbo yang sehat dan yang lain-lain seperti itu. Jadi di dalam teori konsumsi Islami itu bahwa yaitu kita harus mempunyai batasan tertentu terhadap pengkonsumsian suatu barang yang tidak bermanfaat, tidak halal dan buruk untuk tubuh gitu. Meskipun Bu Anggadi sendiri masih sulit sepertinya untuk mengurangi konsumsi makanan-makanan yang Bu Anggari suka meskipun itu tidak terlalu penting untuk tubuh seperti bakso itu kan Bu Anggari suka banget yang namanya bakso jadi seminggu itu bisa 2-3 kali makan bakso gitu kalau sekarang kalau tidak bisa mengkontrol gitu karena saking sukanya gitu sementara manfaatnya ada manfaat tapi dirasa kurang bisa mencukupi gitu. Juga di dalam Islam bahwa sudah jelas cukup jelas dan cukup rinci ya mengklarifikasikan mana barang yang halal dan mana barang yang haram untuk tubuh gitu. Seperti itu. Kemudian ini maaf ya banyak sponsor karena Bu Anggarin buat video ini ketika weekend. Jadi memang harus sambil sambil banyak hal gitu. Kemudian ada budget constraint kemarin sudah ya budget constraint, budget line itu kita punya batasan ketika kita melakukan kegiatan konsumsi. Jadi yang namanya budget itu batasan tertinggi ya. Kita mampu nggak sih mengkonsumsi suatu hal itu sampai di batas mana dan setiap orang punya batas yang berbeda-beda. Ada yang margin konsumsinya luas, ada yang margin tabungannya luas, ada juga yang margin membayar hutangnya yang lebih luas seperti itu. Oke, saya kira itu sih ya mengenai teori konsumsi Islami yang pasti di teori konsumsi Islami kalau saya boleh menyimpulkan itu bahwa kelangkaan itu di dalam Islam bukan suatu masalah yang utama, tetapi masalah utamanya adalah eh, apa pola kehidupan kita yang bagaimana yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi gitu. Kalau di dalam perspektif konvensional kelangkaan itu merupakan suatu hal yang utama, masalah yang utama gitu. Kalau dalam perspektif Islam itu adalah pola perilaku manusia yang bagaimana ya sehingga menyebabkan sumber daya itu menjadi langka gitu. Misal konsumsi yang berlebihan, eksploitasi yang berlebihan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sama ya bahwa tujuan utama
tujuan utama dari konsumsi itu adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, meningkatkan kesejahteraan manusia itu dengan bagaimana? Ya, memaksimalkan kebutuhan kita sesuai dengan budget line atau budget constraint kita masing-masing. Kemudian, dan kita tidak perlu memaksakan budget line atau budget constraint kita masing-masing kok. Semua orang punya pola konsumsi berbeda-beda. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, di teori konsumsi Islami itu juga ada fungsi utilitas atau utility function yang disebut dengan indifferent curve. Di dalam indifferent curve itu titik-titik yang terjadi di dalam satu kurva itu mempunyai kepuasan yang sama seperti di titik A ini kan punya dua titik ya. Itu punya kepuasan yang sama, titik A di atas atau di bawah. Kemudian di apa? Di uh, teori konsumsi Islami juga ada marginal rate of substitution, yaitu tingkat substitusi marginal. Seberapa besar kalian itu rela untuk menukarkan suatu barang dengan barang yang lain karena kepentingan konsumsi gitu. Yang terakhir di dalam Islam ada batasan halal dan haram gitu. Jadi konsumsi kita dibatasi oleh hal-hal yang memang sudah dijelaskan, diklasifikasikan halal ataupun haram menurut Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Oke, sekian materi mengenai teori konsumsi Islami. Insya Allah tidak jauh berbeda dengan teori konvensional. Dari perspektif konvensional, hanya secara prinsip itu berbeda, terutama mengenai masalah sudut pandang masalah-masalah yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kelangkaan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.